Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Master of Science selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penilaian dan penanganan keracunan zat toksikan dari golongan obat-obatan. Sebelum memasuki materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Agustina Ikenai Baho dengan NIM 2301003. Yang kedua ada Devona Siti Awalia dengan NIM 2301009. Selanjutnya ada Dewi Anggraini dengan NIM 2301011. Selanjutnya saya sendiri Dini Wahyuningrum dengan NIM 2301014. Selanjutnya Lady Sukma Maulana dengan NIM 2301017. Selanjutnya Mesia Junita dengan NIM 2301021. Selanjutnya Rahmatia Iliana dengan NIM 2301032 dan Teguh Gina dengan NIM 2301042. Penilaian keracunan adalah proses untuk mengevaluasi dampak toksik suatu zat pada individu. Ini mencakup pengujian toksisitas akut, subkronik, dan kronik, yang bertujuan untuk menentukan efek jangka pendek dan jangka panjang dari paparan zat berbahaya. Metode penilaian termasuk pengamatan gejala klinis, pengukuran dosis letal 50 atau LD50, dan analisis histopatologi. Penanganan keracunan melibatkan dekontaminasi, peningkatan eliminasi toksin, dan penggunaan antidot jika tersedia. Penilaian risiko juga penting untuk menentukan sifat keracunan, apakah disengaja atau tidak. Keracunan zat toksin dari obat-obatan, pestisida, logam berat, dan bahan kimia rumah tangga dapat menyebabkan berbagai gejala kesehatan. Pestisida, terutama golongan organofosfat, seringkali mengganggu fungsi saraf dengan menghambat enzim kolinesterase, yang dapat berakibat fatal seperti kegagalan pernapasan dan kematian. Obat-obatan juga berpotensi menyebabkan keracunan, dengan paracetamol sebagai salah satu penyebab umum. Selain itu, logam berat seperti timbal dapat mengakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan organ. Penilaian keracunan memerlukan analisis laboratorium untuk menentukan tingkat toksisitas dan pengaruhnya terhadap kesehatan individu. Penanganan keracunan zat toksik dari obat-obatan, pestisida, logam berat, dan bahan kimia rumah tangga meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, pertolongan pertama. Jika racun tertelan, jangan memaksa muntah. Bersihkan mulut dan tunggu bantuan medis. Jika sadar, posisi korban miring untuk mencegah tersedak. Jika racun terhirup, segera bawa korban ke udara segar. Jika tidak bernapas, lakukan CPR. Jika racun mengenai kulit, lepaskan pakaian dan bilas kulit dengan air bersih selama 15-20 menit. Yang kedua, pengobatan medis. Ini tergantung pada jenis keracunan. Pengobatan dapat meliputi terapi oksigen, cairan intravena, dan penggunaan antidot seperti naloxone untuk keracunan opioid. Yang ketiga, ada pemantauan. Setelah penanganan awal, pasien harus dipantau di rumah sakit untuk menghindari komplikasi serius. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang penilaian keracunan obat. Yang pertama yaitu riwayat paparan. Penilaiannya dari jenis obat yang dikonsumsi seperti paracetamol, opioid, benzodiazepin. Lalu dosis yang digunakan, waktu konsumsi, serta rute paparan seperti oral, injeksi, inhalasi, dan keadaan sekitar saat ditemukan seperti kemasan kosong, bau bahan kimia. Yang kedua yaitu pemeriksaan klinis, di mana terdapat vital sign seperti tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi napas, saturasi oksigen. Status mental dari kesadaran, pemeriksaan fisik seperti murid mata, contohnya miose pada opioid, midriasis pada antikolinergik, lalu kulit terdapat kering, basah, serta bercak, dan tanda spesifik seperti bau nafas khas, hipersalivasi, dan tremor. Baiklah, yang ketiga yaitu laboratorium dan pemeriksaan tambahan. Penilaiannya yaitu panel toksikologi darah atau urin, elektrolit, fungsi hati, fungsi ginjal, AGD atau analisis gas darah. Lalu EKG untuk pemeriksaan gangguan jantung. Penanganan keracunan obat, yang pertama stabilitas awal atau ABCDE, di mana A. airway, pastikan jalan nafas terbuka, lalu intubasi jika pasien tidak mampu melindungi jalan nafas. Lalu B. breathing, berikan oksigen, suplementasi jika ada hipoksia. Lalu circulation, penanganan hipotensi dengan cairan intravena atau vasopresor jika diperlukan. Dan disability, evaluasi kesadaran, berikan antidotum jika berbeda. Dan E. exposure, yaitu cari tanda-tanda keracunan di tubuh pasien. Lalu ada dekontaminasi, di mana karbon aktif seperti efektif dalam 1-2 jam pertama untuk menyerap zat toksik. Lavage lambung dilakukan jika konsumsi baru saja terjadi. Kontroversial. Lalu whole bowel irrigation untuk obat yang tidak larut dalam karbon aktif, misalnya seperti zat besi dan litium. Baik, yang ketiga yaitu antidotum, atau jika tersedia.
Yang pertama yaitu paracetamol, opioid, contohnya naloxone, benzodiazepin, contohnya flumazenil, antikolinergik itu fifostigmin, dan organofosfat. Yang keempat yaitu terapi pendukung. Terdapat rehidrasi dan koreksi elektrolit, penanganan asidosis metabolik dengan natrium karbonat jika diperlukan, ventilasi mekanis untuk gagal napas, pemantauan jantung untuk toksisitas kardiovaskular. Yang kelima yaitu eliminasi zat toksik, di mana terdapat hemodialisis efektif untuk obat seperti litium, metanol, dan salisilat, dan diuresis paksa untuk zat yang larut dalam air, contohnya fenobarbital. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penilaian keracunan. Nah, yang pertama keracunan obat-obatan dari pemeriksaan tanda vital. Yang pertama ada denyut jantung. Dapat menunjukkan takikardia atau denyut cepat pada keracunan stimulan. Nah, yang kedua tekanan darah. Hipotensi dapat terjadi pada overdosis sedatif, obat antihipertensi atau keracunan alkohol. Nah, yang selanjutnya itu pernapasan. Pernapasan lambat ditemukan pada keracunan opioid, sedangkan pernapasan cepat muncul pada keracunan salisilat atau metanol. Nah, yang selanjutnya ada pupil. Pupil kecil dapat terjadi pada keracunan opioid, sementara pupil besar dapat dilihat pada keracunan kokain atau amfetamin. Nah, yang kedua ada keracunan pestisida. Dari pemeriksaan tanda vitalnya, yang pertama denyut jantung, takikardia mungkin terjadi akibat keracunan pestisida yang mengandung organofosfat. Nah, yang kedua ada tekanan darah. Hipotensi dapat terjadi pada keracunan pestisida, terutama pada paparan yang berat. Nah, yang ketiga ada pernapasan. Itu baradipinea atau dyspnea bisa terjadi akibat keracunan organofosfat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan pernapasan. Nah, yang selanjutnya ada pupil. Itu pupil mengecil merupakan tanda khas keracunan pestisida, terutama berbasis organofosfat. Nah, yang kedua ada neurologis, gejala seperti kejang. Nah, sebenarnya apa sih pestisida itu? Kalau menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973, pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta zat renik dan virus yang dipergunakan untuk yang pertama memberantas atau mencegah hama-hama dan juga penyakit-penyakit yang merusak tanaman dan hasil-hasil pertanian. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan pestisida. Kebiasaan penggunaan pestisida berdampak kurang baik terhadap lingkungan pertanian. Dampak pestisida bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia itu sendiri. Residu pestisida yang tertinggi pada tanaman khususnya buah dan sayur akan memiliki dampak negatif apabila dikonsumsi oleh manusia. Pestisida yang disemprotkan secara terus-menerus akan meninggalkan residu pada tanaman. Residu pestisida yang tertinggi pada buah dan sayur menumpuk pada tubuh manusia sedikit demi sedikit, sehingga kemudian hari akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan syaraf, gangguan reproduksi, pubertas dini, dan penyakit kanker. Tanpa kita sadari bahwa setiap hari kita mengkonsumsi buah dan sayur yang berasal dari pertanian non-organik, tanpa tahu apakah buah sayur tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidaknya. Upaya mencegah dampak buruk dari penggunaan pestisida, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak buruk dari penggunaan pestisida, yaitu yang pertama yaitu memilih pestisida yang aman. Pastikan pestisida yang digunakan sesuai dengan jenis hama atau penyakit yang menyerang tanaman. Pestisida juga harus memiliki izin dan sertifikasi dari otoritas terkait. Yang kedua yaitu membaca label pestisida. Pastikan dosis dan cara penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang tertera pada label. Yang ketiga ada mengurangi penggunaan pestisida kimia. Mengurangi penggunaan pestisida kimia dengan menanamkan varietas tanaman yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Selanjutnya ada mengendalikan hama secara alami. Petani dapat memanfaatkan musuh alami hama seperti predator, parasitoid, atau entomopatogen. Selanjutnya yaitu logam berat. Logam berat adalah elemen logam dengan berat atom tinggi dan densitas lebih dari 5 gram per cm kubik. Dalam toksikologi, beberapa logam berat dianggap toksik karena dapat mengganggu fungsi biologis tubuh, terutama melalui interaksi dengan enzim atau struktur seluler. Contoh logam berat toksik meliputi timbal, merkuri, arsenik, dan kadmium.
Sifat umum logam berat toksik yang pertama itu bioakumulasinya. Logam berat tidak mudah dimetabolisme atau dikeluarkan oleh tubuh sehingga dapat terakumulasi di jaringan, ginjal, hati, tulang, atau otak. Selanjutnya interaksi dengan molekul biologis. Logam berat dapat menggantikan logam esensial seperti kalsium, zat besi, atau magnesium pada enzim atau protein dan menghambat fungsi normalnya. Selanjutnya yang ketiga efek sistemiknya. Banyak logam berat dapat mempengaruhi sistem syaraf, hematopoietik, ginjal, hati, dan sistem imun. Selanjutnya logam berat toksik utama. Yang pertama itu timbal, yang dimana sumber paparannya cat berbasis timbal, air yang terkontaminasi pipa timbal, baterai atau kendaraan, yang dimana mekanisme toksisitasnya ini menghambat enzim pembentukan heme, menyebabkan anemia, merusak sistem syaraf pusat dan perifer. Efek klinisnya pada anak-anak mengganggu perkembangan kognitif, dan kepada orang dewasa itu anemia, kolip abdomen. Selanjutnya itu ada merkuri, yang dimana sumber paparannya ini ikan dan makanan laut yang terkontaminasi, termometer atau industri. Selanjutnya mekanisme toksisitasnya berkaitan dengan gugus sulfhidril pada protein dan merusak enzim dan membran sel. Efek klinisnya ini tremor, gangguan psikiatri atau insomnia, kerusakan ginjal, atau akrodenia pada anak-anak. Biomarkernya merkuri, kadar merkuri ini dalam darah atau urin. Selanjutnya arsenik, yang dimana sumber paparannya itu air minum yang terkontaminasi, pestisida atau industri pertambangan. Mekanisme toksisitasnya mengganggu fosforilasi oksidatif dengan menggantikan fosfat dalam metabolisme energi. Efek klinisnya ini pada efek akut nyeri perut, muntah, diare berdarah. Pada efek kronis lesu, neuropati, kanker paru-paru atau kulit. Yang biomarker dari arsenik ini dalam urin, rambut atau kuku. Yang keempat, kadmium atau CD, sumber paparan dari rokok, baterai, nikel kadmium atau polusi industri. Mekanisme toksisitasnya merusak membran sel dan mitokondria, menyebabkan stres oksidatif. Efek klinisnya penyakit ginjal kronis, osteomalacia, dan penyakit paru-paru seperti emfisema. Biomarker kadmium dalam darah atau urin. Mekanisme toksisitas umumnya, yang pertama stres oksidatif. Logam berat memicu produksi radikal bebas yang merusak lipid, protein, dan DNA. Yang kedua, penghambatan enzim. Logam berat berikatan dengan gugus aktif enzim menghentikan reaksi metabolisme penting. Yang ketiga, kerusakan mitokondria, mengganggu produksi energi ATP sehingga menyebabkan apoptosis. Yang keempat, perubahan epigenetik, di mana paparan kronis dapat menyebabkan perubahan ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Lalu penilaian keracunan pemeriksaan fisik, di mana tergantung pada tingkat keracunannya. Ada tekanan darah, hipotensi sering terjadi pada keracunan, timbul atau merkuri yang berat akibat gangguan pada sistem kardiovaskular dan ginjal. Lalu pernapasan. Takipnea dapat terjadi sebagai respon terhadap keracunan berat, terutama bila melibatkan kerusakan pada sistem pernapasan. Lalu pupil. Keracunan merkuri dapat menyebabkan perubahan pupil. Penilaian keracunan pemeriksaan fisik. Yang keempat, keracunan bahan kimia rumah tangga, misalnya pemutih, pembersih lantai. Pemeriksaan tanda vital. Denyut jantung. Keracunan bahan kimia seperti pemutih atau amonia dapat menyebabkan takikardia akibat efek iritan pada saluran pernafasan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, tekanan darah. Hipotensi atau hipertensi dapat terjadi tergantung pada jenis bahan kimia dan cara keracunannya. Yang ketiga, pernapasan. Keracunan bahan kimia rumah tangga sering menyebabkan kesulitan bernafas atau bradypnea, terutama jika terjadi pada iritasi saluran nafas. Yang keempat, pupil. Biasanya tidak terjadi perubahan pupil yang signifikan, tetapi gejala merupakan sesak napas dan iritasi mata sangat umum. Selanjutnya, neurologis. Keracunan bahan kimia bisa menyebabkan pusing, kebingungan, atau kejang ringan, tergantung pada tingkat paparannya. Selanjutnya, bahan kimia rumah tangga. Jenis-jenis bahan kimia rumah tangga itu ada pembersih, komponen toksiknya alkyl borat, deterjen atau anionik atau non-ionik. Ada pula polifosat glikol, pemutih, komponen toksik itu natrium hipoklorit, alkyl borat.
pengawet, dan disinfektan. Komponen toksiknya fenol, isopropil, alkohol, minyak eukaliptus, pembasmi hama atau insektisida. Komponen toksiknya itu hidrokarbon, terkoordinasi, atau deterjen. Selanjutnya penilaian keracunan atau pemeriksaan fisik. Bahaya dan rute penjajanan. Yang pertama itu kontak dengan kulit. Gejalanya iritasi atau luka bakar. Yang kedua, kontak dengan mata. Gejalanya kerusakan kornea atau iritasi. Yang ketiga, terhirup. Gejalanya sesak napas, hipoksia. Yang keempat, tertelan. Gejalanya kerusakan organ dalam atau muntah. Penanganan awal keracunan bahan kimia rumah tangga. Yang pertama itu kontak kulit. Contohnya, lepaskan pakaian terkontaminasi, bilas kulit dengan air hangat dan sabun. Yang kedua, kontak mata, bilas mata dengan air bersih selama 10-15 menit. Jangan gunakan bahan penetral. Yang ketiga, terhirup. Jauhkan dari sumber paparan, berikan oksigen jika diperlukan. Yang keempat, tertelan. Jangan merangsang muntah. Berikan air atau susu untuk mencernakan racun, jika bukan korosif. Selanjutnya, pencegahan keracunan bahan kimia rumah tangga. Langkah pencegahannya, yang pertama, penyimpanan aman. Simpan bahan kimia di lemari terkunci atau tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak. Contohnya bahan pembersih yang disimpan di rak tinggi, yang dilengkapi dengan kunci. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Gunakan sarung tangan, masker, dan kacamata saat menangani bahan kimia berbahaya. Contohnya membersihkan kamar mandi menggunakan pembersih dengan sarung tangan. Yang ketiga, ventilasi yang memadai. Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik saat menggunakan bahan kimia. Contohnya membuka jendela atau menggunakan kipas angin untuk sirkulasi udara saat membersihkan rumah. Yang keempat, label yang jelas. Di mana label ini dipastikan memiliki label yang jelas untuk menghindari kesalahan penggunaan. Contohnya botol desinfektan dengan label yang besar dan mudah dibaca. Pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan jenis zat toksikan yang terlibat, mengevaluasi dampaknya pada organ tubuh, serta merancang strategi penanganan yang tepat. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium dasar. Pemeriksaan laboratorium dasar memberikan gambaran umum tentang fungsi tubuh dan dampak keracunan terhadap organ-organ vital. Beberapa parameter yang diperiksa meliputi hematologi, profil kimia darah, elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Yang kedua, pemeriksaan toksikologi spesifik. Pemeriksaan toksikologi bertujuan untuk mengidentifikasi zat toksikan yang masuk ke tubuh. Beberapa metode yang digunakan meliputi analisis urin, analisis darah, pemeriksaan rambut atau kuku, dan juga tes khusus. Selanjutnya, pencitraan medis. Pencitraan digunakan untuk mengevaluasi kerusakan fisik pada organ tubuh akibat keracunan, terutama jika ada dugaan komplikasi yang serius. Beberapa teknik pencitraan meliputi ronsen dada atau X-ray, CT scan atau MRI, ultrasonografi atau USG. Yang keempat, pemeriksaan lain yang meliputi elektrokardiogram atau EKG, spirometri atau tes fungsi paru, dan juga tes psikologis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.